hidupnya, keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah, anaknya soleh dan solehah, dan akhir hidup kita husnul. Kita baca Fatihah dulu terkhusus untuk rencana Ibu Dokter dan Pak Haji serta beberapa karyawan beliau dan guru yang akan menunaikan ibadah umroh. Tanggal berapa ya hendak? Tanggal 14 Mei. Mudah-mudahan umrohnya mabrurah. Amin ya robbal. Yang belum umroh mau nggak diajak? Digratisin mau nggak? Ustadz yang ngajak mau nggak? Ustadz tunggu di Jeddah ya. Mudah-mudahan yang belum umroh semuanya ikut, bisa sampai pergi haji deh. Al-Fatihah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Yang kan suaranya salatullah Rasulillah, salatullah. Akbar, angkat suaranya bang. Tawassalna bi bismillah Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah Rasulillah, salatullah Ilahi salimil ummah minal afati wan nikmah wa min hammin wa min humma bi ahlil badri ya Allah. Salatullah Salatullah Ilahi najjina wa kashif jami'a dhiyati wa sarif maka ida wal tuf bi ahlil badri ya Allah. Salatullah Kampur Rasulillah, salatullah ala yasin habibillah. Para adinda yang dimuliakan Allah, para ibu, para tamu undangan yang mulia, ada satu model makhluk Allah yang namanya manusia yang sangat spesial, Bu Dokter. Jadi ada Pak Haji, ada model manusia nanti di akhirat antara jari telunjuk sama jari tengah. Dokter, Dit, ada manusia jari telunjuk sama jari tengah, ada pemisah nggak? Jari telunjuk, jari tengah, ada ya? Dekat nggak? Dekat nggak? Kalau Adit sama Ayang Beb masih jauh kan? Ada emak, ada adik.
Tapi ini dua, itu manusia yang menurut versi Rasulullah adalah ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Aku dan orang-orang yang menyantuni anak yatim itu seperti ini nanti di surga. Alhamdulillah. Anak soleh. Doain Bu Dokter sama Pak Haji ya, mudah-mudahan berkah. Satu konsep di dalam agama kita yang ditawarkan oleh Allah dan Rasulullah. Mau hati tenang, bar, ente mau tenang nggak hati ente? Ada orang uangnya banyak tapi nggak tenang. Ada orang punya uang berkali lipat, dia nggak tenang. Sekalipun dia punya mobil mengkilat, rumah bertingkat, harta sejagat, suka ke Amerika Serikat, istrinya 4. Abjil, nggak jaminan tenang Pak Pur. Karena tenang itu adalah dengan konsep agama kita, betul? Ini salah satu konsep tenang. Atuhibbu antalina qalbuk. Mau tidak kamu hatinya tenang? Bocil, jangan bercanda ya. Lihat sini, ntar pulang dapat THR nih. Ada orang uangnya banyak, hartanya setingkat, tapi nggak tenang. Contohnya Akbar, kue pancong ada 5. Cakep. Ulang-ulang ya. Nggak pernah pantun apa ya? Ustadz mau pantun nih ya. Kue pancong ada 5. Lu nyender aja Pak Irwan. Kalau orang tua wajar, lu masih muda nyender baik. Orang ngaji masih muda nyender aja nih Bang. Ini pahalanya setengah bagi 2 sama tembok. Lagi ini ungu banget ya, kayak cupang Thailand ini. Asik. Siap ya Bang ya. Ulang. Kue pancong ada 5. Dibungkus sama kain. Melencong udah lama. Kawinnya sama orang lain. Dia rasa ini uangnya banyak, hartanya setingkat, tapi nggak tenang saudara. Permasalahan perempuan, permasalahan bisnis, dicegal oleh kawan seiring pagar makan tanaman, musang berbulu domba katanya si sahabat, ditikung. Katanya si orang baik, tukang ngibul. Itulah dunia. Susah kalau tidak konsep dengan agama kita. Maka ditawarkan dalam agama kita, kalau mau hidup tenang, hidup bahagia, Rasulullah bersabda, irhamil yatim, maka sayangi yatim. Wamsah ra'sahu, usap palanya. Jangan cuma sekedar ngusap citak lagi, jangan. Sayangi yatim, nikahi jandanya. Apa tadi? Salah. Ulang. Ceplosan, Bu Dokter maafin ya. Refleks ini. Sayangi yatim, usap kepalanya, wa at'imuhu min ta'amik, kasih makan dari yang sesuai kita makan. Umpamanya Bang Akbar makan beras yang seliter sehari umpamanya 15.000, maka berikanlah beras seharga 15.000, entah seliter entah 2 liter, kadar kemauan kita kepada yatim. Oleh sebab itu Rasulullah mengatakan sebaik-baik rumah bukan rumah orang kaya, sebaik-baik rumah yang di situ ada anak yatim yang dimuliakan. Assalamualaikum. Bang, ustadznya mana? Ustadz ada siap. Ada itu ya? Sudah siap. Bisa ditunda sebentar nggak Bang? Siap. Ya, khawatirnya malah jadi nggak fokus ngajinya ya. Betul ya? Tapi kalau amplop nggak apa-apa Bang? Ambil mana tadi? Ambil mana? Fotografer. Ini kayaknya bahasa hati nih. Sayangi yatim, usap kepalanya, dan kasih makan sesuai yang kita makan. Gak mesti uang, gak mesti minuman, gak mesti makanan, tapi asal ada yatim kita bimbing dia. Anak yatim gak bisa ngaji, kita ajak ngaji. Anak yatim ahlaknya bangor banget. Tahu bangor kagak?
Apa itu bahasa Turki itu Ustaz dapat 3 hari kemarin dagang bakwan di sana. Tahu bangun. Maka bimbing dia. Ajarkan agama sopan santun, maka itu termasuk bimbing anak yatim. Kalau klinik Bu Dokter di sini ada adinda semua. Yang kata Nabi ya Ustaz Rasid, sebaik-baik rumah yang di situ ada anak yatim dimuliakan. Tapi faktanya ini semua adinda nggak tinggal di klinik, nggak tinggal di rumah Pak Dokter Bu Dokter, tapi setiap tahun berkala, setiap bulan berkala dikasih sumbangsinya untuk sekolahnya, untuk makannya dan sebagainya. Ini pun termasuk. Bang Akbar, ada satu pengumuman. Lo kan katanya kangen sama gua. Fitri, sehat ya? Emang mana tadi? THR, wah kacau nih. Lu jangan curhat mulu dong. Kali-kali. Tuh kan bener kan Bu Dokter? Iya emang lemes Fitri mah. Ada pengumuman, yuk siapa yang mau bantu untuk perkara santunan yatim piatu? Akbar cuma bisa kasih pulsa, kasih 10.000 kasih 50.000 tapi Akbar di Ciputat, maka termasuk orang-orang yang cinta kepada Rasulullah, insya Allah sama dengan Nabi Muhammad juga, amin ya rabbal. Satu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin sholat Idul Fitri dari rumahnya tuh deh, Rasulullah mau ke masjid sama sahabat, pakai takbir berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Semua sukacita, anak-anak pakai baju baru, menggenggam uang sedirham. Rasul keluar, tiba-tiba Rasul melihat ada anak kecil lagi pada main, semua bajunya baru, semua megang uang, semua kenyang, uangi semua. Tapi dilihat ada seorang anak yang kucel, dekil and dekumel, pelutnya ciut karena belum sarapan, bajunya blusuk. Ditanya sama Rasulullah, "Nak, kamu kenapa nangis?" "Tuan," ini anak kagak tahu kalau yang nanya Nabi, Bu Dokter. "Tuan, bagaimana saya nggak nangis? Teman-teman saya bajunya baru, sementara saya 3 hari belum ganti. Tuan, bagaimana saya nggak nangis? Teman-teman saya megang uang, saya enggak." Bahasa curhat anak kecil. "Tuan, bagaimana enggak nangis? Ini hari raya, ayah dan bunda mereka ngurusin, mandiin, kasih parfum, sementara orang tua saya enggak ada. Ayah saya meninggal di pelukan Rasulullah, ayah kandung saya meninggal di pelukan Nabi Muhammad." Padahal yang nanya Nabi dia enggak paham. "Ibu saya sudah nikah sama lelaki yang lain, cuma cinta sama ibu saya ditendang keluar. Tuhan, bagaimana saya nggak nangis?" Berlinang air mata Nabi Muhammad. Di sini doang yang ngaji pakai dangdut. Lagi sedih dangdut. Nggak jadi nangis, Pak. Lanjut. Kita joget dulu. Lanjut. Bu. Masih kuat? Saya nggak kuat, Bu. Ini kalau ngomong capek, Bu ya. Mungkin ibu juga capek ya, Bu ya. Bawa anak-anaknya. Kita juga capek, Bu. Dari tadi acara nih ke-7 nih, Bu. Besok saya harus ke Palangkaraya. Lusa saya harus di Pekanbaru. Kemudian Sabtu nih saya harus ada di Malaysia. Mantap. Itu pun kalau ada yang ngundang. Mantap. Tapi korban THR belum jatuh nih begini, lemes banget. Lah kalau ibu-ibu lemes wajar nih, aki-aki. Sehat Bang ya? Sehat Pak. Udah foto saya belum?
Udah dong. Coba foto lagi sekali lagi. Oke apa Pak Ustadz? Ya, satu udah punya. Masya Allah. Ajib. Pengalaman Ustaz Rosid di Pamu, lu lemes juga bang lu. Di Pamulang saya tahu sih ya, bang. Lagi nunjuk begini, wah dipoto kan kayak mujair itu mah. Makanya baik-baik sekarang mah. Yuk balik lagi kita ngaji. Masih sanggup? Masih siap? Anak soleh. Sampai mana tadi? Anak soleh. Ada seorang anak yang nangis. Rupanya anak yatim. Ibunya sudah nikah lagi sama ayah sambungnya ditendang dari rumahnya. Tuhan, ayah saya meninggal. Tuhan enak banyak uang. Ayah saya meninggal di padang Sahara, berjuang jihad bersama orang-orang kafir. Yang mati adalah ayah saya. Tuhan, ayah saya meninggal di pelukan manusia indah. Wajahnya setampan Tuhan Rasulullah, Nabi saya. Tapi saya pengen ketemu Nabi, saya kagak tahu. Padahal yang nanya Nabi, yang nanya Rasulullah. Nangis Rasulullah, maka digendong. Terus lonjuran aja loh. Digendong nih, anak kecil digendong sama Nabi. Sini sayang nih, digendong sama Rasulullah. Dimandiin sama Nabi. Sebelum dimandiin, dia ngomong gini bang, sambil dipiakin. Tahu dipiakin nggak? Diusap. Nah, mau tidak? Ini Ali dan Fatimah sebagai pamanmu. Mau dong Tuhan. Nah, mau tidak? Kamu aku angkat menjadi cucuku seperti Hasan dan Husain. Mau Tuhan. Tuhan, tapi kan Hasan dan Husain cucu Nabi, cucunya Muhammad. Aku adalah Muhammad. Lupa itu anak, tidak paham saudara. Ya Allah luar biasa. Oh Tuhan Muhammad, betul saya Muhammad. Senangnya luar biasa. Maka ini anak yatim yang tidak diurus bu, langsung dimandiin sama Rasulullah, diguntingin kukunya, disisirin oleh Rasulullah, dipakaikan pakaian baru milik Sayyidina Husain. Saudara yang saya muliakan, yang nyuapin Nabi Muhammad. Saudara yang saya muliakan, yang kasih parfum Rasulullah, dikasih bekal oleh Rasulullah. Keluar itu anak, bukan nangis, bahagia, sukacita, teriak semua. Kawan-kawan, tidak ada manusia yang lebih hebat daripada aku dong. Teman-teman, tidak ada manusia yang lebih bahagia kecuali aku. Ini teman-temannya bingung. Ente kenapa begitu bahagia? Tadi kan ente gak punya apa-apa di pojok. Kamu gak punya apa-apa. Kamu orang susah. Nih bahasa anak kecil. Kamu orang miskin. Bapak kamu sudah meninggal. Ibu kamu nikah lagi. Sekarang kenapa bahagia? Uang kamu dari mana? Nih pakaian siapa lu pakai? Jangan sampai ini anak RT lu betak nih pakaiannya. Enggak. Justru ini adalah pakaian daripada cucu Nabi Muhammad. Justru uang ini, uang jajan saya dari Nabi Muhammad. Justru Nabi Muhammad menawarkan diri kepada saya untuk menjadi ayah dan kakeknya. Bagaimana tidak sayang dan bahagia saya. Spontan itu teman-temannya saudara, nangis semua akbar. Kenapa? Dia pengen, ya Allah coba bapak saya mati semua. Ini anak PA nih. Ini kan bahasa anak kecil. Apa sebabnya? Sebab kalau ayahnya meninggal, jadi katanya akan diangkat menjadi cucunya Rasulullah. Di sini doang nih sama klakson gue tahu sih ya.